Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur dan nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan adanya nikmat-nikmat tersebut, kita masih dapat meluangkan sedikit waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat dan mulia ini, tak henti-hentinya kami berwasiat khususnya untuk diri kami sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus secara istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan yang terus kita tingkatkan, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam khutbah singkat kali ini, sedikit kami akan menyampaikan khutbah dengan tema 5 hal yang membuat hati kita menjadi keras. Banyak di antara kita orang-orang yang berhati keras. Bahkan mungkin ada di antara mereka saudara kita sendiri. Dan itu pun kita harus berjuang menasihatinya, mendekatinya agar dia tidak berhati keras. Karena orang-orang yang berhati keras ini kadang-kadang susah untuk diajak kebaikan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apa 5 hal yang membuat hati menjadi keras itu? Yang pertama, yudnibuna wala yastaghfirun. Banyak orang-orang di sekitar kita yang selalu biasa atau sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudnibuna wala yastaghfirun. Dosanya banyak, wala yastaghfirun, namun dia tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada manusia mungkin lebih sulit. Dan mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar mungkin lebih gampang. Namun kadang-kadang kita minta maaf kepada manusia pernah, namun minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala jarang. Maka siapapun orangnya kalau dia sering berbuat dosa dan jarang beristighfar, bahkan tidak mau beristighfar, orang itu hatinya akan menjadi keras. Dan orang yang hatinya keras sulit untuk mendapatkan nasihat atau menerima nasihat dari orang lain. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin ada di antara kita atau orang-orang yang di sekitar kita, bahkan keluarga kita yang seperti itu. Maka orang kalau sudah tidak mau beristighfar, hatinya akan menjadi keras. Nabi Muhammad adalah manusia terbaik pilihan Allah. Namun beliau selalu beristighfar minimal 100 kali. Bagaimana dengan kita? Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah.
Yang kedua, ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Sering dikatakan oleh para guru-guru kita, ilmu yang kalian dapat, ilmu yang kita dapat kita amalkan. Diingatkan terus. Karena banyak di antara kita banyak mengerti ilmu, namun pengamalannya kurang. Bahkan yang dalam tingkat yang enteng saja. Orang Islam banyak yang baca Al-Quran, banyak yang bahkan hafal Al-Quran. Namun ketika disuruh baca Al-Quran 1 jam saja, itu berat rasanya. Beda kalau membaca Al-Quran itu dibayar, 1 jam seakan-akan tidak terasa. Seandainya dalam keadaan apapun kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita menjadi orang yang beruntung. Ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita ngaji sering, datang ke musala, datang ke masjid, dan bahkan di pertemuan-pertemuan diceramahi kita. Namun banyak orang-orang di antara kita yang tidak mengamalkan ilmu yang telah kita punya. Dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, idza amilu la yukhlasun. Orang-orang yang hatinya menjadi keras apabila dia berbuat sesuatu, la yukhlasun, dia tidak ikhlas. Kapan kita akan menjadi orang ikhlas? Terus berlatih. Karena keikhlasan itu akan kita bawa sampai mati kalau kita bisa dan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan itu butuh perjuangan. Karena banyak orang-orang yang Allah utus untuk kita untuk menguji keikhlasan kita, bahkan kadang-kadang dari keluarga kita sendiri. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Kita banyak memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari arah mana saja. Bahkan hujan yang menurunkan air itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, Allah Subhanahu wa taala tak pernah memberikan, tak pernah memutuskan rezekinya kepada kita. Ya'kuluna rizqallahi wala yashkurun. Maka dalam keadaan apapun kita bersyukur. Kalau kita merasa hidup kita semua pas-pasan, yang pas-pasan itu kita syukuri. Karena banyak orang-orang yang hidup jauh dari kekurangan buat kita. Kekurangannya banyak. Orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, apapun yang diterimanya, sedikit atau banyak, asalkan halal dan itu membuat kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebahagiaan yang tak terhingga dan tak ternilai harganya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang kelima, kita hidup di sebuah tempat yang bernama Rawadas. Dari manapun kita masuk, kita melihat di sana ada gerbang pekuburan atau pemakaman. Kita bahagia sekali hidup di Pondok Kopi ini. Kalau kita mau lewat dari sebelah sana, ada gedung pintu masuk namanya pemakaman. Kemudian kalau kita dari Pondok Kelapa, pintu masuk juga pemakaman. Bahkan dari sini pun kita masuk, semua mesti ikut dan tinggal kita melihat banyak kuburan atau pemakaman yang kita lihat. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau pemakaman itu ada di setiap pintu gerbang kampung kita ini, seharusnya membuat kita bahagia. Setiap kita masuk, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalimat itu sebenarnya mengingatkan kepada kita, insya Allah kami akan nyusul. Cepat atau lambat pasti kita akan nyusul. Maka kalau kita sadar itu, semakin hari kita semakin baik. Semakin hari kita semakin memperbanyak amal soleh. Kafa bil mauti wa'idah, cukuplah itu membuat nasihat buat kita agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Idza hamalta ilal quburi zanazatan fa'lam bi annaka ba'da mahmud. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan khutbah ini dapat mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan berupa umur panjang ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita pandang semua saudara kita yang ada di sini. Siapa yang minggu ini atau setelah pulang akan mati tidak tahu. Maka dengan ketidaktahuan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk memilih apakah kita terus taat dan kita bermohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku orang taat kepadamu hatta zurtumul maqabir, sampai engkau memanggil ya Allah sampai aku mati. Mudah-mudahan khutbah ini dapat bermanfaat buat kita sendiri
buat saya sendiri dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendekat kepada Allah dan berusaha untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil rasidin Abi Bakr Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ajil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.